tinggi. Selanjutnya, membangkitkan kesadaran nasionalis, membangun lapisan umat Islam yang mempunyai komitmen tinggi dan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Para mahasiswa-mahasiswi Universitas Dian Nusantara yang berbahagia, salam sehat selalu, salam kompak selalu. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini kita bertemu kembali pada perkuliahan keempat dengan tema eksistensi Islam di Indonesia. Umat Islam adalah umat yang mayoritas, di mana umat Islam mayoritas di Indonesia harus bertanggung jawab bagi tercapainya cita-cita nasional membentuk masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Umat Islam Indonesia perlu menyadari bahwa dirinya adalah bagian dari nasional Indonesia. Demi perkembangan, demi pertumbuhan dan masa depan Indonesia sendiri, umat Islam sebagai mayoritas diharapkan memberikan kontribusi dan tanggung jawabnya secara maksimal sesuai dengan posisi dan perannya. Umat Islam di Indonesia perlu memiliki kesadaran sejarah histori, di mana untuk memahami keluasan ajaran-ajaran Islam, kecerdasan dan kearifan yang tinggi untuk membaca tanda-tanda dan perubahan zaman dan wawasan yang kontekstual dalam memadukan gagasan keislaman dan keindonesiaan. Oleh karena itu, umat Islam di Indonesia dituntut untuk menerjemahkan Islam dan dalam setting Indonesia. Para mahasiswa yang berbahagia, umat Islam adalah golongan yang unggul. Karenanya, harus mencerminkan keunggulan itu dalam sikap-sikap yang mulia dan penuh dengan semangat leadership yang tinggi, tidak egois, tapi altruis. Umat Islam adalah umat yang kuat, karenanya tidak perlu menunjukkan tingkah laku seperti orang yang lemah dan dihinggapi rasa rendah diri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya barang siapa menghendaki kehormatan, maka sesungguhnya hanya Allah yang menjadi pemilik kehormatan itu. Kepadanya lah naik ide-ide yang baik, dan dia menghargai tinggi amal perbuatan yang saleh. Perlu diketahui bahwa masuknya Islam di Indonesia, bahwa Islam dalam sejarah disebutkan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad keempat melalui jalur transportasi dan perdagangan. Islam masuk dan menyebar di Indonesia
melalui kontak kalangan perdagangan asing atau pedagang asing dengan penduduk asli. Islam di Indonesia banyak berkompromi dengan budaya lokal. Islam telah demikian mempengaruhi budaya Indonesia dengan sangat mengesankan di bidang kemasyarakatan dan kenegaraan. Unsur-unsur Islam sangat tampak dalam perumusan nilai-nilai Pancasila seperti konsep-konsep tentang adil, tentang adab, tentang rakyat, hikmah, dan musyawarah. Masih terkait dengan kedatangan Islam di Indonesia, bahwa sifat Islam adalah universal, mengajarkan persamaan dan kebebasan, serta sifat yang mampu mengakomodasi kepercayaan lama. Terdapat hubungan yang baik di antara para penyebar agama Islam dengan penduduk setempat. Lalu kemudian proses penyebaran Islam di Indonesia itu melalui beberapa saluran. Di antaranya adalah saluran perdagangan, saluran perkawinan, saluran tasawuf, saluran pendidikan, saluran kesenian, dan saluran politik. Organisasi Islam di Indonesia. Ada beberapa organisasi Islam di Indonesia. Keberadaan organisasi sosial kemasyarakatan Islam sangat strategis dalam memajukan negara Indonesia. Ormas atau organisasi masyarakat bertugas untuk melakukan pengembangan rakyat bawah atau grassroots sebagai strategi perjuangan umat sehingga Islam akan lebih mudah tersebar luas di seluruh pelosok penjuru Indonesia. Pengembangan umat yang dilakukan oleh ormas lewat berbagai aktivitas seperti pendidikan formal, pendidikan non formal, dakwah keagamaan secara kontekstual, kesehatan, amal usaha, dan lain sebagainya. Di antara organisasi Islam Indonesia, yang pertama adalah Nahdlatul Ulama atau NU. Nahdlatul Ulama artinya adalah kebangkitan ulama. Kebangkitan ulama didirikan pada 16 Rajab 1344 Hijriah bertepatan dengan 13 Januari 1926 oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dari Jawa Timur. Lalu apa yang dilakukan oleh NU? Apa saja aktivitas NU? Yaitu diantaranya adalah untuk di bidang agama, dakwah dengan mempertahankan persatuan dan perbedaan. Untuk bidang pendidikan, membentuk muslim yang bertakwa, berbudi luhur, berpengetahuan luas melalui pendidikan pesantren. Kemudian di bidang sosial budaya, kesejahteraan rakyat. Di bidang ekonomi, pemerataan pembangunan, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah organisasi Muhammadiyah. Muhammadiyah merupakan gerakan pembaharuan Islam didirikan di Kampung Kauman, Yogyakarta pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 Hijriah bertepatan dengan 18 November 1912 Masehi oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Lalu apa saja aktivitas yang dilakukan oleh Muhammadiyah? Di antaranya adalah membangun tata sosial dan pendidikan masyarakat yang lebih maju dan terdidik, melakukan pembaruan pendidikan dengan mengadopsi model pendidikan kalangan Kristen dan kolonialis dengan tetap mempertahankan nilai Islam dengan mendirikan lembaga pendidikan modern seperti pendidikan formal dari mulai TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan
perguruan tinggi. Selanjutnya, membangkitkan kesadaran nasionalisme bangsa Indonesia, menyebarkan ide pembaruan secara luas, serta mempromosikan penggunaan ilmu praktis dan pengetahuan modern. Kemudian yang ketiga adalah organisasi Islam, Ikatan Cendekiawan Muslim Islam, didirikan pada tanggal 7 Desember tahun 1990 di kampus Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur. Lalu apa? Aktivitas yang dilakukan oleh ITSMI diantaranya adalah membangun Islam modern terkait dengan teknologi, membangun lapisan umat Islam yang mempunyai komitmen tinggi dan semangat intelektualisme, profesionalisme dalam berbagai lapangan kehidupan. ISMI berhasil menjadi salah satu simpul tempat bertemunya berbagai komponen umat Islam, dan belum lagi organisasi-organisasi Islam lainnya. Dengan adanya ormas atau organisasi Islam ini, maka Islam tersebar luas di seluruh pelosok penjuru di Indonesia sehingga diterima di masyarakat. Demikianlah pengantar kuliah singkat pertemuan keempat ini, mudah-mudahan menambah wawasan pengetahuan bagi kalian semuanya. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.